Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat buat kalian, buat teman-teman yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Terutama pertama adalah kondisi saat ini ya di dunia perekrutan para pekerja sawit itu pilihan PT-nya sudah nggak terlalu banyak lagi teman-teman. Pilihannya sedikit sekarang. Nggak seperti dulu ya pilihan PT-nya itu banyak. Kalau sekarang pilihan PT-nya itu sedikit karena mungkin PT-PT atau perkebunan sudah tidak lagi fokus cari tenaga kerja dari Jawa teman-teman. Sekarang banyak PT-PT juga merekrut tenaga kerja dari Kupang, dari Sumba, dari Flores, terakhir juga dari Sulawesi seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau teman-teman datang ke perkebunan kelapa sawit kok sekarang mayoritas masih banyak orang Kupang, orang Sumba, orang Flores di perkebunan seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi ini buat teman-teman yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, terutama yang non pengalaman ya, masih pemula. Jangan kaget, sekarang ini pilihan PT sudah tidak terlalu banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang mau milih-milih PT memang agak susah sekarang teman-teman. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah adapun masih PT-PT yang datang ke tempat perekrutan itu memiliki kriteria yang ketat teman-teman. Ada salah satu PT atau beberapa PT itu yang khusus menerima, dia tidak lagi mau lajang, dia khusus menerimanya yang pasutri gitu loh. Jadi khusus PT yang diberangkatkan pasutri seperti itu. Karena mereka panennya sistem kopel. Kopel itu nanti gandeng sama istri seperti itu. Nanti mungkin di video-video berikutnya mungkin akan saya jelaskan sistem kopel itu seperti apa. Nah, ada lagi yang panennya sistem single. Jadi kalau di kebun itu ada yang panennya sistem kopel, ada yang panennya sistem single seperti itu. Kemudian juga ada namanya panen manual, ada namanya panen mekanis seperti itu ya. Jadi yang mau saya jelaskan ada PT-PT yang khusus nerimanya cuma pasutri teman-teman. Jadi yang lajang gimana? Ya bisa aja tetap berangkat juga, tapi nanti kita alihkan ke PT yang lain seperti itu. Jadi ada PT-PT tertentu yang dia cuma khusus nerima pasutri seperti itu. Karena juga berasumsi PT dengan menerima yang pasutri itu dia lebih lebih lama bertahannya di kebun dibanding yang lajang. Di lajang nih kadang-kadang belum sampai setahun sudah pikirannya pulang, hanya berapa bulan sudah pikirannya pulang seperti itu. Jadi kurang fokus untuk merantau seperti itu. Makanya mereka pun juga banyak nerima yang pasutri seperti itu. Tapi juga ada PT yang memang nggak mau nerima pasutri. Nah, itu biasanya PT-PT yang dengan kapasitas mesnya masih terbatas biasanya itu. Jadi khusus nerima lajang seperti itu. Karena mes-mes mereka terbatas, jadi mereka tidak mau nerima yang pasutri. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga PT sekarang itu yang khusus nerima yang berpengalaman. Jadi mereka sudah tidak mau lagi nerima khusus. Kemarin kita ada salah satu PT tawaran yang kita berangkatkan. Itu selain mereka khusus yang berpengalaman, di PT tersebut juga seleksinya itu ketat teman-teman. Jadi ada tes kesehatannya itu komplit, itu tes paru-paru, tes jantung, wah macam-macam lah pokoknya komplit itu yang harus kita sertakan saat pengiriman tenaga seperti itu. Ada juga di salah satu PT yang dia hanya mau menerima itu minimal komposisinya itu 70% yang berpengalaman, non pengalamannya 30%. Jadi ketika kita nanti punya tenaga istilahnya 100 orang, ya paling enggak 70 orang itu berpengalaman, baru yang 30 orangnya bisa bergabung diberangkatkan ke PT tersebut gitu. Ada yang seperti itu ya teman-teman kondisinya. Jadi buat teman-teman yang non pengalaman, yang pemula, yang saya bisa sampaikan sekarang pilihan PT-nya udah tidak terlalu banyak lagi ya teman-teman. Selain mereka itu ketat dalam memilih bahkan seleksi, ada beberapa PT juga melakukan HRD-nya itu datang, ada proses interview, seleksi seperti itu. Jadi mereka melihat juga background sampean, latar belakang sampean. Jadi mereka melihat ketika nanti dilihat latar belakang sampean belum pernah kerja kasar atau hal-hal yang berat, mungkin mereka akan menolaknya seperti itu. Atau mungkin mereka melihat juga kondisi fisik yang kurang mengatasi, ya mereka tolak seperti itu. Nah bagaimana? Ya tetap bisa berangkat teman-teman, tapi nanti kita alihkan ke PT-PT yang nggak terlalu banyak aturan lah, nggak terlalu ketat seperti itu. Itu kondisi yang pertama ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang mau saya sampaikan. Kalau teman-teman yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit, sering banyak pertanyaan ke saya, Mas PTI ini bagaimana sih Mas? Mas PT itu bagaimana sih Mas? Yang mau saya sampaikan ke kalian, Mas, saya belum tentu tahu semua PT seperti itu.
Jadi ketika sampai nanyakan PT ini bagaimana, PT itu bagaimana, saya belum tahu, belum tentu tahu semua PT itu seperti apa kondisinya, seperti itu Mas. Ya mungkin cukup banyak, cuman tidak semuanya seperti itu gitu loh. Cuman selama sampean itu memang berangkat lewat perekrutan, memang ada beberapa PT yang harus kita hindari. Nah mungkin kalau ketika sampean bertemu saya, nanti saya bisa sharing-sharing PT-PT apa yang perlu sampean bisa hindari. Mungkin itu video pertama saya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin bisa sedikit menjadi gambaran buat teman-teman mau menentukan pilihan PT. Oke, terima kasih.